Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita tentang keputusan tegas Erick Thohir dalam menangani kasus tentang Elkan Bagot akhir-akhir ini. Kita akan segera membahas videonya supaya semuanya lebih jelas, teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Ya, saya rasa. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya. Pernyataan berani dan keras Erick Thohir kepada Elkan Bagot yang tak masuk daftar panggil Sintayong di kualifikasi Piala Dunia. Nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 nanti. Absennya Elkan Bagot tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan fans sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akan memainkan 3 laga pada Juni 2024 nanti. Rangkaian pertandingan itu akan dimulai dengan uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 mendatang. Selain itu, pasukan Sintayong akan memainkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 6 Juni, Indonesia akan berjumpa Irak. 5 hari kemudian, Indonesia akan berjumpa Filipina. Laga melawan Irak dan Filipina dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, pada laga itu, fans timnas Indonesia harus rela tidak akan melihat Elkan Bagot di lapangan. Sebelum namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot sempat dapat panggilan untuk laga playoff Olimpiade. Saat itu Indonesia U23 harus berhadapan dengan Guinea di Paris. Tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan Sintayong pada laga melawan Guinea, sebab sang pelatih kehilangan 2 pilar kunci di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Hal itu pun yang membuat Erick Thohir buka suara agar para pencinta sepak bola Indonesia tidak banyak mempertanyakan terkait kasus Elkan Bagot ini. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa berkomentar, itu kan hak pribadi, ujar Erick Thohir. PSSI memang tidak mendapatkan izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasa Elkan Bagot. Di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Elkan Bagot malah menjalani liburan di Maladewa. Hal ini pun yang mungkin disesali PSSI dan juga Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia, hingga akhirnya harus sedikit mengasih efek jerak kepada Bagot dengan tidak memanggilnya di pertandingan kali ini. Elkan Bagot sendiri merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun jika melihat daftar pemain yang ada, nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang tidak kalah berkualitas. Sintayong masih punya Jordi Amat dan JIJ sebagai pilihan utama. Lalu ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Satu nama yang tidak boleh dilupakan ialah Muhammad Ferrari yang bermain apik di Piala Asia U23 lalu. Pengakuan Martin Paes yang tak dimasukkan ke daftar panggil oleh Sintayong jelang hadapi Irak dan Filipina. Kiper FC Dallas Martin Paes memberi kode kepada para fans timnas Indonesia bahwa dirinya bakal absen dalam 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Fans timnas sempat berharap Martin Paes bakal mengisi posisi kiper utama timnas Indonesia untuk laga kontra Irak dan Filipina. Pasalnya dalam pengumuman pemanggilan pemain, pelatih Sintayong baru menyertakan 22 nama, di mana cuma 2 kiper yang dipanggil, yakni Adi Satrio dan Hernando Ari Sutaryadi. Alhasil banyak yang berspekulasi bahwa 1 slot kiper dikosongkan untuk Martin Paes yang diketahui sudah menjadi warga negara Indonesia, tetapi belum melakukan perubahan asosiasi dari KNVB ke PSSI. Teranyar Martin Paes pun membuyarkan semua spekulasi warganet. Dia mengisyaratkan belum bisa tampil untuk skuad Garuda dalam waktu dekat. Sayang, Juni mungkin datang terlalu cepat. Saya telah melakukan segala upaya untuk bermain bersama Garuda secepatnya, tulis Martin Paes di Instagram Stories-nya. Terlepas dari kabar mengecewakan itu, timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi 2 laga krusial di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia.
Garuda saat ini menduduki urutan 2 klasemen sementara grup E dengan koleksi 7 poin dari 4 laga, terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas. Sementara itu Vietnam untuk sementara menduduki peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, disusul Filipina di posisi buncit dengan 1 poin. Alhasil timnas Indonesia secara matematis cuma butuh tambahan 3 poin atau 1 kemenangan dari 2 laga tersisa untuk mengunci tiket ke putaran ketiga. Melihat 2 lawan yang akan dihadapi, timnas Indonesia jelas lebih berpeluang untuk mengalahkan Filipina, tetapi kedua laga ini dinilai tak akan berjalan mudah bagi tim asuhan Sintayong. Irak di atas kertas berada di atas Indonesia. Pada pertemuan pertama, Garuda dihancurkan dengan skor telak 1-5 di Basra. Sementara Filipina berhasil menahan imbang Indonesia 1-1 di kandangnya, dan dikabarkan Filipina bisa menurunkan seluruh pemain naturalisasi dalam skuad untuk laga Juni nanti. Kevin Dix dan Messi Hilgers gagal masuk skuad timnas Belanda di Euro 2024. Benarkah akan gabung timnas Indonesia? Federasi Sepak Bola Belanda telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat tidak ada Kevin Dix dan Messi Hilgers, dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, KNVB telah mengumumkan 30 nama seperti Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, hingga pemain keturunan Indonesia Tijani Raiders. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Kevin Dix dan Messi Hilgers tidak ada dalam daftar 30 pemain tersebut. Padahal Kevin Dix dan Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk The Orange tersebut. Alasan itu pula yang membuat Dix dan Hilgers sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSI untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda U19, U20 hingga U21. Namun pemain FC Copenhagen itu masih belum dipercaya masuk ke tim senior. Sementara Messi Hilgers juga pernah sekali membela timnas Belanda U21. Namun sejauh ini pemain FC20 itu belum naik ke tim senior. Lantas, melihat kondisi itu semua, akankah Kevin Dix dan Messi Hilgers beralih membela timnas Indonesia? Kemungkinan itu akan ada jika Messi Hilgers dan Kevin Dix merasa putus asa untuk menembus skuad timnas Belanda. Pilihan membela timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik. Toh sudah banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang kini membela Garuda. Sebut saja seperti Justin Hubner, Ipar Jenner, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, perlu diketahui nantinya 4 nama dari 30 pemain yang sudah diumumkan itu akan dicoret dari skuad sementara Euro 2024 tersebut. Sebab Euro 2024 hanya memperbolehkan setiap negara mendaftarkan maksimal 26 pemain dan minimal 23 nama. Jumlah maksimal 26 pemain tersebut pun sejatinya bertambah dari edisi sebelumnya yang hanya 23 nama. Belanda maupun negara peserta Euro 2024 masih memiliki waktu untuk menentukan skuad yang akan dibawa ke Jerman nantinya. Oke teman-teman semuanya ya, jadi demikianlah berita bola terupdate hari ini, dimana ya tentang pernyataan dari Pak Erick Thohir soal Elkan Bagot yang menolak panggilan dari timnas untuk membela timnas kemarin waktu playoff Olimpiade, yang katanya tidak dilepas klub, tapi pas laga playoff seharusnya yang dia dibutuhkan, tapi dia malah memilih untuk liburan ke Bali daripada memperkuat timnas kita. Itu adalah suatu hal yang mungkin membuat kecewa PSSI, dan mungkin saja juga itu alasan kenapa dia tidak dipanggil. Padahal juga salah satu amunisi yang kuat ketika dia ada dalam lini pertahanan timnas kita ya. Jadi kita semoga doakan agar supaya Indonesia bisa masuk ke fase ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia ini dan semakin dekat langkah masuk ke Piala Dunia. Ya, memang itu perjalanannya tidak akan mudah, tapi kita percaya sama-sama bahwa ketika tim kita didukung habis-habisan oleh supporter kita, ketika mereka bermain dengan optimis dan konsisten di lapangan, maka hal yang sulit pasti akan bisa diraih. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.